Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa setiap kita semua dalam keadaan baik ya pada saat ini. Saudaraku, tema kita dalam Morning Spirit pagi ini adalah kasih karunia Allah cukup untuk menguatkan kita saat kita lemah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mengalami kelemahan, janganlah putus asa. Karena saat kita berharap kepada Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya cukup untuk memberikan kekuatan kepada kita dan menyelesaikan setiap masalah dan problema yang kita hadapi. Dan Tuhan Yesus sanggup memberkati kita. Amin ya. Nah saudaraku, dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Pengalaman dari Rasul Paulus, firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Rasul Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari 2 Korintus 12 ayat 9 ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema kasih karunia Allah itu cukup dalam kelemahan kita. Yang pertama, kasih karunia Allah adalah cukup bagi kita yang percaya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9a berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini adalah firman Tuhan kepada Rasul Paulus yang sedang menghadapi ujian, cobaan dan tekanan. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus. Begitu saudaraku. Nah kasih karunia saudaraku dalam bahasa aslinya di sini ditulis dengan kata karis. Artinya pemberian Allah yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Atau karis ini adalah anugerah. Anugerah Allah yang menopang. Anugerah Allah yang menguatkan dan menyelamatkan kita. Karis saudaraku. Nah dalam kehidupan kita ada kalanya Allah tidak mengangkat setiap penderitaan atau masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi melalui kasih karunia-Nya, Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan karis supaya kita bisa dapat menang saat menghadapi penderitaan, masalah dalam kehidupan kita. Kata cukuplah kasih karunia dalam ayat ini artinya bukan cukup itu bukan pas-pasan, saudaraku, bukan ya. Tetapi artinya lebih dari cukup. Jadi kasih karunia itu lebih dari cukup untuk bisa menolong kita dalam mengatasi persoalan, problema, kesedihan, tekanan hidup. Dan kita bisa menang menghadapi setiap masalah dan pergumulan-pergumulan itu saudaraku. Jadi saat kita menghadapi persoalan, pergumulan, masalah yang kadangkala saudaraku itu datang silih berganti. Kita harus ingat bahwa kasih karunia Allah itu cukup untuk menopang kita, untuk menolong kita dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kita. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, kasih karunia Allah itu cukup untuk menguatkan kita dalam kelemahan kita. Kebenaran yang kedua, karena kuasa Allah itu menjadi nyata dan sempurna dalam kelemahan kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9b berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Saudaraku, konteks ayat ini adalah ketika Rasul Paulus menceritakan bahwa ia sedang menghadapi kelemahan, yaitu pergumulan dalam hidupnya, ada duri dalam dagingnya, suatu ujian, satu persoalan yang melemahkannya. Ini bisa sakit, penyakit atau apapun juga. Tuhan tidak memakai kekuatan manusia untuk menyatakan kuasanya, tapi yang menyatakan kuasanya dalam kelemahan manusia ya, yang menjadi alat manifestasi dari kuasanya yang sempurna. Kata sempurna, teleitai, artinya menjadi genap, disempurnakan atau ditunjukkan secara penuh ya. Tuhan
tidak selalu memuliakan dirinya melalui kekuatan manusia, tetapi melalui ketergantungan kita kepada Tuhan saat kita atau manusia menghadapi kelemahan. Nah, Rasul Paulus menyadari betul bahwa kelemahannya adalah suatu wadah atau suatu sarana bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, ketika kita menghadapi kelemahan, apapun itu, sakit penyakit, tidak kuat, tidak berdaya, tidak mampu atau tidak layak, seperti Rasul Paulus, carilah Tuhan Yesus dan berserahlah kepadanya sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan Yesus akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan Yesus akan menjadikan kita sempurna, kuat saat menghadapi kelemahan itu. Amin ya. Berserah saudaraku kepada Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus. Dan pasti dia akan kita temukan. Amin ya. Kebenaran yang ketiga saudaraku. Kasih karunia Allah cukup untuk menguatkan kita dalam kelemahan kita. Kelemahan adalah kesempatan kita untuk mengalami kuasa Kristus. Selanjutnya 2 Korintus 12 ayat 9c berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, saudaraku ya. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus, saudaraku, saat menghadapi kelemahan bukannya mengeluh, tapi dia bermegah dalam kelemahan. Dia berkata, kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini adalah gambaran suatu kemah tabernakel, sebuah tempat perlindungan yang menaungi. Kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata menaungi dari kata episkeno, artinya berdiam atau mendirikan kemah, berkemah. Disinilah Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita. Jadi saat menghadapi kelemahan, ia tidak mengeluh, tetapi malah bermegah. Karena ia sadar bahwa Kristus tinggal dalam hidupnya, menaunginya, berkemah, tabernakel. Kristus tinggal dalam hidupnya melalui kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Karena itu marilah saudaraku, kita menyambut Tuhan Yesus yang pasti menaungi kita saat kita menghadapi kelemahan, berkemah dalam kelemahan kita, supaya kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Jadi saat kita menghadapi kelemahan, problema, masalah apapun, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan malu. Undanglah Tuhan Yesus untuk datang menaungi kita, untuk menyatakan kuasanya, sehingga kita bisa hidup berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi saudaraku, jangan putus asa saat kita menghadapi masalah, problema apapun. Jangan, walaupun mungkin berat saudaraku masalah yang kita hadapi. Karena sesungguhnya kelemahan adalah tempat di mana kuasa Allah dapat dinyatakan. Karena itu marilah kita bermegah, bukan karena kita merasa kuat, tetapi kita bermegah karena kasih karunia dan kuasa Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri kita yang lemah. Kasih karunia Tuhan itu senantiasa cukup bagi kita untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap problema, setiap tantangan, setiap kelemahan dalam hidup, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, apapun juga saat kita ada di dunia ini. Haleluya. Setialah pada Tuhan Yesus, saudaraku. Ini kuncinya. Tinggalkan dosa, keburukan, kenajisan, perjinan, kebohongan, kebencian, kepahitan. Bertobat, sudah tinggalkan dosa. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup kita akan diberkati. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari 2 Korintus 12 ayat 9. Bahwa kasih karunia Allah itu cukup untuk menguatkan kita dalam kelemahan kita. Yang pertama, kasih karunia Allah cukup bagi kita yang percaya. Yang kedua, kuasa Allah nyata dan sempurna dalam kelemahan kita. Dan kebenaran yang ketiga, kasih karunia Allah cukup untuk menguatkan kita dalam kelemahan kita. Haleluya saudaraku ya. Jadi kelemahan adalah kesempatan untuk mengalami kuasa Kristus. 2 Korintus 12 ayat 9 saya bacakan lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah
atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, mungkin ada di antara saudara-saudariku, Bapak Ibu yang melihat tayangan Morning Spirit ini yang sedang mengalami kelemahan, mengalami banyak problema, mengalami banyak tantangan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami dikuatkan, bahwa Engkau sanggup memberikan kekuatan kepada kami saat lemah. Engkau sanggup memberikan kepada kami jalan kelepasan, kekuatan saat kami menghadapi masalah, problema dalam hidup ini. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.